Halo semua, kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah, lebih tepatnya kisah aku sendiri. Yaitu pas aku masih berada di bangku SD. Nah, jadi pada waktu itu aku kelas 6. Nah, biasa dong kelas 6 ini lagi masa dimana seneng-senengnya karena kita bakal naik ke SMP, yaitu jenjang berikutnya. Nah, waktu itu tuh aku sama teman-teman aku benar-benar seneng banget karena ya siapa sih yang gak seneng setelah 6 tahun sekolah di SD akhirnya bisa cari suasana atau lingkungan yang baru. Tapi mungkin pasti ada letak sedihnya juga sih, soalnya kan kita nggak bakal ketemu lagi, nggak bakal bareng-bareng lagi, nggak bisa ketawa bareng, kalau sedih nggak bisa nangis bareng lagi. Tapi mungkin ya mau gimana, memang seperti itu jalannya, kita harus berpisah ke beda sekolah, masih bisa main kok. Nah, tapi yang bikin aku bingung banget, gak tahu kenapa. Aku nggak mau nyebut SD aku di mana, tapi yang bener-bener bikin aku bingung banget karena waktu itu wali kelas aku nyebutin peraturan kalau misalkan untuk foto ijazah diwajibkan untuk yang putri membuka hijabnya. Situ aku bener-bener yang kayak kaget banget, kayak kok peraturannya kayak gitu, sedangkan di kelas 6 ini ada beberapa yang pastinya sudah balik dan harus tetap menjaga auratnya. Aku nggak tahu ini sistemnya siapa yang bikin atau memang wali kelasku yang nggak ngebolehin. Di situ tuh aku langsung lapor ke kepala sekolah untuk mastiin bener gak sih peraturannya kayak gitu. Nah, pas waktu itu kepala sekolahnya itu baru, di situ tuh baru dan masih agak muda. Jadi wali kelas aku ini sudah berumur, yang pasti mungkin orang-orang agak segan untuk negor dia. Tapi di situ aku tetap kayak ini nggak benar, harus aku kasih tahu nih kalau misalkan wali kelasnya nggak mau nerima saran aku untuk tetap make. Ya udah, mau nggak mau aku samperin kepala sekolahnya. Pas aku samperin, aku bilang lah tuh, Pak, maaf memang benar ya, untuk peraturan tidak dibolehkan pakai kerudung. Itu kan kewajiban kita sebagai umat muslim yang muslimah gitu. Terus kepala sekolahnya ini kayak mukanya agak bingung, tapi di situ posisinya dia lagi buru-buru harus pergi. Jadi dia nanggepin aku tuh nggak yang kayak kok gitu-gitu, kayak nggak ada sisi ngebelainnya gitu. Di situ aku bener kayak kecewa banget karena satu-satunya harapan aku di situ tuh posisinya kepala sekolah. Terus akhirnya aku minta lagi negosiasi sama wali kelas aku untuk memperbolehkan aku menggunakan hijab, dan beberapa teman-temanku juga ingin tetap memakai hijabnya, tapi mereka tidak berani bilang langsung. Jadi mereka minta tolong sama aku buat bilang ke wali kelas ini. Nah, si wali kelas ini tetap kekeh bilang harus. Aku tanya alasannya kenapa, katanya sih ya biar kelihatan aja gitu semua anggota tubuhnya lengkap. Katanya siapa tahu kalau pakai kerudung kupingnya nggak ada atau apa. Terus kayak di situ aku mikir, emang kenapa kalau misalkan ada orang yang nggak ada kuping nggak boleh foto ijazah juga kah? Kan ini kan posisinya untuk menutup aurat kan. Terus yaudah, akhirnya aku coba pelan-pelan minta izin, tapi dia bilang kalau misalkan menentang diancam nggak dapet ijazah gitu. Terus kayak aku bingung dong, ini aku buka dosa kalau nggak buka nggak dapet ijazah. Terus kayak di situ anak SD mikirin kayak aduh buka gaya. Di situ kayak udah mau dapet ijazah nggak dapet ijazah itu urusan nanti, yang penting menurut aku jangan buka dulu. Terus kayak waktu itu akhirnya aku mutusin buat nelpon orang tua aku, nanya gimana baiknya. Terus kata orang tua aku, jangan dilepas nanti dosa gini-gini. Udah akhirnya karena masih SD juga kan, jadi wajar lah ya ngadu gitu. Terus akhirnya orang tua aku sempat datengin sekolahnya untuk minta tolong dibolehin, karena
ya memang posisinya di situ aku sudah balik. Terus akhirnya orang tua aku minta ke wali kelas aku yang sebelumnya. Nah ternyata wali kelas aku yang sebelumnya itu kaget kalau misalkan disuruh lepas kerudung. Nah terus kan kayak aku mikir, berarti ada miskom dong antara guru ke guru, kok yang satu nggak ngebolehin, yang satu tapi kaget. Nah akhirnya pas lagi kelas aku ada foto sesi foto ijazah, yang lain pada copot semua kecuali aku dan dua orang teman aku. Dan pas lagi mereka foto, aku sama teman-teman aku itu nggak ikut foto karena ya kita nggak mau dipaksa buka kerudung. Akhirnya kita diperbolehkan untuk ikut sesi foto tapi di kelas lain, yaitu di wali kelas aku yang sebelumnya. Itu dia ngajar di kelas 6 tapi bukan ngajar aku lagi tapi ngajar kelas lain. Nah karena wali kelas itu udah tahu permasalahan tidak boleh menggunakan kerudung, akhirnya diizinkan untuk aku dan teman-teman aku berfoto di kelas itu. Pada saat aku melakukan sesi foto bersama kelas lain, setelah itu aku balik ke kelas dan salah satu sahabatku bilang, "Now kamu abis diomongin sama wali kelas, sama pak ini." Aku tanya, diomongin apa? Terus kata dia kayak gitu, menentang gitu-gitu, kayak intinya tuh aku tuh kayak keras kepala menentang. Kayak gini deh, aku nggak mungkin keras kepala kalau misalkan itu peraturan bener. Ini kan masa peraturan nggak bener ya, wajar dong nentang. Terus juga wali kelasnya ngata-ngatain aku lah, yang jarang nabung, yang gini-gini. Kayak menurut aku sih kalau nabung itu gak wajib ya kalau di SD itu, setahu aku. Karena gurunya juga bilang gak ada kewajiban, dan dari kelas-kelas sebelumnya pun aku gak nabung pun gak apa-apa. Dan bahkan aku pernah diturunin peringkatnya. Waktu itu beliau bilang aku harusnya kalau nggak ranking 2 ranking 3, tapi sih kayak ranking 2 deh. Terus diturunin jadi ranking 5 dengan alasan aku nggak ikut study tour. Lalu aku tanya, kenapa pak kok bisa nggak ikut study tour? Ini diturunin peringkatnya. Di study tour emang ngapain aja? Kata dia, soalnya study tour itu ada ngisi suatu lembaran soal yang dimana itu ada nilainya. Terus aku ingat waktu yang les study tour, aku dikasih kertas itu juga untuk diisi, dan aku nanya-nanya ke temen aku, sama aku cari sendiri jawabannya itu apa. Dan aku udah ngumpulin. Seharusnya secara logika itu nggak bisa buat nurunin peringkat aku yang tadinya 2 jadi 5. Dan disitu aku bener-bener kayak kecewa banget. Kayak kok ada ya orang kayak gini. Soalnya dari sebelum-sebelumnya aku emang nggak pernah di SD tuh, sebelum-sebelumnya ada berapa kali aku ikut study tour juga karena faktor ekonomi. Itu pun nggak apa-apa, tetap aku berada di situ karena ya tau lah ya, study tour itu kalau SD kebanyakan tuh main, bukan yang bener-bener ngisi. Kalau ngisi pun ya cuma sekedar gitu aja. Nah karena itu aku bener-bener kayak sempat marah banget. Kayak kok peraturannya gini sih, nggak jelas. Pas sama wali kelas ini tuh bener-bener yang gak jelas banget lah, pokoknya banyak banget kejanggalan. Oke, balik lagi ke cerita yang tadi aku diancam tidak mendapatkan ijazah. Di situ sih aku sempat ada takut kalau misalkan emang beneran, tapi kayak oh ya udah, pasti bisa nih kalau misalkan kita ngelakuin hal yang benar, pasti dapetin hal yang benar juga. Dan dengan prinsip itu ternyata alhamdulillahnya dibantu oleh guru-guru lain untuk aku mendapatkan ijazah. Oke, sekian cerita aku kali ini. Semoga bisa diambil pesan moralnya untuk jangan takut meskipun kamu diancam selagi kamu benar. Selama itu baik, kenapa enggak? Kalau misalkan kita ngelakuin dengan niat yang baik, maka kita pasti bakal dapat hasil yang baik juga. Oke, bye-bye, sampai jumpa.